Once I sniffed that for the first time, I couldn't stop. You couldn't stop. Didn't want to stop. The only thing that I think about is my children and how they didn't deserve to be born with a mother with this addiction. My main goal is to get clean and to stay clean. Amerika Serikat negara terkaya di dunia, namun masih ada yang mengatakan bahwa negara ini tidak dapat menyediakan tempat tidur untuk warganya sendiri. Apakah benar demikian? Pada tahun 2025, dokumenter di Amerika mencapai puncak yang mengkhawatirkan. Dari jalanan padat di Los Angeles hingga gang-gang dingin di New York City, krisis ini telah berubah menjadi keadaan darurat nasional. Kota tenda kini membentang sepanjang blok trotoar menjadi tempat tidur bagi ribuan orang dan taman umum telah menjadi komunitas sementara. Menurut data terbaru dari pemerintah federal, lebih dari 720.000 orang saat ini tidak memiliki tempat tinggal yang stabil, sebuah angka yang sangat besar dan terus meningkat meskipun sudah bertahun-tahun ada janji politik dan miliaran dolar yang telah dikeluarkan. Ini bukan hanya masalah perumahan, ini adalah kegagalan kemanusiaan ekonomi dan politik yang terjadi secara nyata. Selama beberapa dekade baik pemerintah negara bagian maupun federal telah meluncurkan program meloloskan undang-undang dan memperluas layanan untuk memerangi dokumenter. Namun hingga saat ini lebih banyak orang Amerika daripada sebelumnya tidur di jalanan. Mengapa upaya-upaya ini gagal? Siapa yang benar-benar terbantu dan siapa yang ditinggalkan? Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam ke tempat-tempat di mana krisis ini paling parah. Epicentrum dari darurat dokumenter di Amerika untuk memahami apa yang salah dan apa yang masih bisa dilakukan. Tapi pertama-tama mari kita lihat lebih dekat realitas yang perlahan merongrong Amerika. Ikhtisar tentang dokumenter di Amerika. Bagaimana negara terkaya di dunia sampai pada titik persimpangan yang begitu kritis dengan dokumenter di Amerika yang melambung tak terkendali. Pada tahun 2024, dokumenter di Amerika mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut laporan penilaian tahunan dokumenter dari Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS 2024, sekitar 77.000 individu mengalami dokumenter pada setiap malam tertentu, mencerminkan peningkatan 18% dari tahun sebelumnya. Hampir 150.000 diantaranya adalah anak-anak dan dokumenter kronis yang didefinisikan sebagai pengalaman jangka panjang atau berulang kini mempengaruhi lebih dari 152.000 individu dengan sekitar 65% dari mereka hidup tanpa tempat berlindung. Beberapa faktor struktural berkontribusi pada kenaikan tajam ini. Pertama, keterjangkauan perumahan telah mencapai titik kritis. Pada tahun 2024, California sendiri menyumbang lebih dari 160.000 individu yang hidup tanpa tempat tinggal, mewakili hampir 28% dari total nasional. Kenaikan harga sewa dan pendapatan yang stagnan, terutama pasca pandemi, telah mendorong banyak orang menuju ketidakstabilan. Biaya perumahan yang sangat tinggi dan jaring pengaman sosial yang tidak memadai telah mendorong jumlah orang yang mengalami dokumenter ke tingkat tertinggi sejak pengumpulan data dimulai. Skid Row, Los Angeles. Skid Row mungkin adalah distrik tunawisma yang paling terkenal di Amerika. Terletak di pusat kota Los Angeles, daerah ini membentang beberapa blok dan menjadi rumah bagi sekitar 4.000 hingga 6.000 individu tanpa tempat tinggal. Banyak yang tinggal di tenda atau tempat penampungan dari kardus, dikelilingi sampah tikus dan suara yang tak henti-hentinya.
Penyakit mental kecanduan dan kondisi medis yang tidak diobati sangat umum. Layanan darurat selalu hadir, namun sepertinya mereka tidak pernah membawa perubahan jangka panjang. Selama bertahun-tahun, pejabat kota telah meluncurkan puluhan operasi pembersihan, program pengabdian, dan rencana perumahan, namun sebagian besar gagal memberikan perubahan yang bertahan lama. Dua, Venice Beach, Los Angeles. Venice Beach dulu menjadi simbol gaya hidup santai California. Namun kini ceritanya sangat berbeda. Papan jalan yang dulunya penuh dengan peselancar dan penghibur jalanan, kini juga dipenuhi dengan tenda-tenda tempat penampungan sementara dan barang-barang yang berserakan. Orang-orang tidur hanya beberapa langkah dari kafe-kafe mewah dan rumah-rumah seharga jutaan dolar. Sebagian adalah penduduk jangka panjang yang kehilangan pekerjaan atau tempat tinggal. Yang lainnya menderita kecanduan atau gangguan kesehatan mental. Bentrokan antara yang memiliki tempat tinggal dan yang tidak semakin sering terjadi dengan beberapa penduduk mendorong tindakan polisi dan yang lain menuntut solusi yang lebih berbelas kasih. Venice Beach telah menjadi studi kasus tentang bagaimana krisis perumahan ketika dikombinasikan dengan ketidaksetaraan yang meningkat dapat mengubah bahkan lingkungan yang paling ikonik sekalipun. Manhattan, New York. Di Manhattan, perbedaan tajam antara kekayaan dan keputusasaan sangat jelas dan tak terhindarkan. Di tengah gedung pencakar langit, senilai miliaran dolar dan butik mewah, ribuan individu hidup di bangku kereta bawah tanah di sudut Central Park dan di dekat gedung perkantoran. Sistem tempat penampungan New York adalah yang terbesar di negara ini, namun selalu kewalahan. Hambatan birokrasi, krisis kesehatan mental, dan biaya hidup yang terus meningkat berkontribusi pada semakin banyaknya orang yang jatuh ke celah. Larangan penggusuran era Covid sudah berakhir, namun harga sewa hanya semakin tinggi. Bagi banyak orang, New York pemandangan tunawisma telah menjadi begitu umum hingga diabaikan, tetapi masalahnya belum pergi. Brooklyn, New York. Brooklyn yang dulunya merupakan wilayah kelas pekerja kini menjadi simbol transformasi perkotaan dan pengecualian. Saat gentrifikasi melanda lingkungan seperti Williamsburg dan Bushwick, penduduk berpenghasilan rendah mendapati diri mereka terpaksa pindah, didorong ke perumahan yang tidak stabil atau ke jalanan. Populasi tunawisma di sini lebih tersembunyi dibandingkan di Manhattan, sering tidur di mobil atau tidur bergiliran di sofa hingga mereka kehabisan pilihan. Tempat penampungan penuh dan daftar tunggu untuk perumahan pendukung sangat panjang. Sementara itu, ketegangan komunitas semakin meningkat saat penduduk debat apakah masalah ini adalah kegagalan kebijakan atau masalah moral yang lebih dalam. Di Brooklyn, impian Amerika terlihat retak. 5. Phoenix, Arizona. Phoenix memiliki salah satu populasi tunawisma yang berkembang paling cepat di negara ini. Dengan panas musim panas yang sering mencapai lebih dari 100 suku DGF, hidup di luar ruangan di sini bukan hanya sulit tetapi berbahaya dan terkadang mematikan. Zona kota sebuah perkemahan besar dekat pusat kota menjadi titik panas pada 2024 setelah pengadilan memerintahkan untuk dibersihkan. Namun menghapus tenda tidak menghilangkan masalah. Banyak orang hanya pindah ke jalanan terdekat atau daerah gurun di mana mereka menghadapi cuaca ekstrem dengan sedikit perlindungan.
Kekurangan tempat tidur, penampungan layanan kesehatan mental yang terbatas, dan harga sewa yang meningkat memperburuk situasi. Meskipun ada rencana pemerintah dan pertempuran hukum, situasinya tetap tegang. Phoenix kini menjadi tanda peringatan tentang apa yang terjadi ketika cuaca ekstrem dan krisis perumahan bertabrakan di kota-kota terpanas di Amerika. Kensington, Philadelphia. Kensington adalah titik nol untuk epidemi fentanyl di Amerika. Terletak di Philadelphia Utara. Daerah ini dikenal tidak hanya karena tunawisma, tetapi juga karena penggunaan narkoba terbuka yang mengejutkan bahkan penduduk lokal dan pekerja darurat. Orang tidur di trotoar, bersandar di gedung-gedung yang ditinggalkan, atau tergeletak tak sadarkan diri akibat overdosis di depan umum. Komunitas ini beroperasi dalam mode bertahan hidup setiap hari. Lembaga swadaya masyarakat dan tetangga berusaha membantu, tetapi skala kecanduan yang ada sangat besar dan tak terhentikan. Kehadiran polisi meningkat, tetapi penangkapan saja tidak banyak mengubah keadaan. Kensington menunjukkan bagaimana penyalahgunaan narkoba dan tunawisma saling berhubungan. Ini bukan hanya masalah perumahan di sini, ini adalah darurat kesehatan masyarakat yang mengungkapkan betapa rusaknya sistem ini sebenarnya. 7. Tenderloin, San Francisco. Tenderloin terletak di jantung San Francisco, hanya beberapa blok dari balai kota dan hotel mewah. Namun di jalan-jalan ini, tunawisma, kecanduan, dan kemiskinan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Trotoar penuh dengan tenda, orang menggunakan narkoba di siang bolong, dan relawan membagikan makanan atau jarum suntik bersih. Pejabat kota telah mencoba pengetatan ketat dan program pengurangan bahaya, tetapi tak ada yang bertahan lama. Penduduk lokal merasa frustrasi dan wisatawan sering meninggalkan kota dalam keadaan terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Tenderloin adalah pandangan mentah dan tidak tersaring tentang apa yang dialami oleh tunawisma di Amerika langsung di salah satu kota terkaya di dunia, di mana teknologi tinggi bertemu dengan tragedi manusia dalam satu blok yang sama. Papa, Capitol Hill, Seattle. Capitol Hill dikenal karena seni aktivisme dan politik progresifnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini juga menjadi pusat krisis tunawisma di Seattle. Setelah zona COP pada 2020, perkemahan-perkemahan tidak pernah benar-benar hilang. Taman dan trotoar masih menjadi rumah bagi puluhan tenda, dan gangguan kesehatan mental sering terlihat di depan umum. Banyak penduduk merasa terjebak antara belas kasih dan ketakutan, tidak yakin apa yang harus dipercaya atau didukung. Tempat penampungan penuh dan harga sewa di kota tetap tidak terjangkau bagi banyak pekerja. Sementara kelompok komunitas terus mendesak solusi housing first, kemajuan berjalan lambat. Capitol Hill mencerminkan perjuangan Seattle untuk mencocokkan niat baik dengan hasil nyata, dan biaya dari ketidakberdayaan semakin besar setiap hari. Nilam, San Jose, California. San Jose adalah pusat Silicon Valley, rumah bagi raksasa teknologi dan perusahaan bernilai miliaran dolar. Namun di luar menara kaca ini, ribuan orang hidup di tenda mobil atau di bawah jembatan. Perbedaannya mencolok dan sulit diabaikan. Pada 2025, kota ini menarik perhatian nasional setelah perkemahan besar di dekat Bandara Mineta dibersihkan, memindahkan ratusan orang tanpa rencana jangka panjang. Harga sewa yang tinggi, kehilangan pekerjaan, dan kurangnya perumahan yang terjangkau telah mendorong keluarga kelas pekerja ke ambang batas. Bahkan orang yang bekerja penuh waktu hidup di RV dan tempat penampungan sementara. San Jose menunjukkan bahwa dalam ekonomi saat ini, kesuksesan dan kelangsungan hidup dapat berjalan berdampingan, namun tetap sangat berbeda. Shell, Oakland, California.
Auckland telah lama menjadi kota perlawanan budaya dan komunitas, tetapi sekarang kewalahan oleh krisis tunawisma yang terus berkembang. Tenda dan kendaraan yang rusak memenuhi jalan utama, sementara tanah yang terbakar dan trotoar menjadi kem-kem yang penuh dengan keputusasaan. Kota ini telah mencoba membuka zona parkir yang aman dan menawarkan voucher hotel, tetapi permintaan selalu melampaui pasokan dan sumber daya semakin terbatas. Banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal di sini adalah orang kulit hitam dan Latino, mencerminkan masalah ketidaksetaraan rasial dan kelalaian sistemik yang lebih dalam. Pada malam hari kadang-kadang kebakaran pecah di perkemahan dan kekerasan bukanlah hal yang langka. Perjuangan Auckland adalah perjuangan yang mentah dan mendesak tanda bahwa tunawisma di Amerika bukan hanya menyebar tetapi semakin intensif blok demi blok. Kenyataan berat penyalahgunaan zat dan kesehatan mental. Jika kita ingin memahami akar masalah tunawisma di Amerika, kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di bawah permukaan. Di luar tenda dan trotoar ada perjuangan yang lebih dalam yang terjadi dalam diam yang melibatkan kecanduan, trauma, dan penyakit mental. Ini bukan hanya masalah latar belakang. Ini adalah inti dari krisis. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat memperlakukan penyalahgunaan zat dan kesehatan mental sebagai dua masalah yang terpisah. Bahkan sekarang sistemnya terpecah, satu lembaga menangani kecanduan yang lain, menangani perawatan psikiatris, dan yang lainnya lagi menangani perumahan. Namun bagi mereka yang hidup di jalanan perjuangan ini sering kali datang bersamaan. Seseorang yang kehilangan pekerjaan mulai minum, lalu mengembangkan depresi, dan akhirnya menjadi tunawisma. Tidak memerlukan 3 janji, terpisah mereka membutuhkan satu sistem dukungan yang terpadu. Mengapa itu begitu sulit untuk dibangun? Banyak kesalahan terletak pada pola pikir kebijakan yang sudah usang. Alih-alih menangani penyebabnya, kita fokus pada gejalanya. Dana publik masih banyak diarahkan ke penegakan hukum dan tanggap darurat daripada intervensi dini atau pemulihan. Tempat penampungan mungkin menawarkan makanan dan tempat tidur, tetapi jarang memiliki staf kesehatan mental penuh waktu. Pusat rehabilitasi terbatas, seringkali hanya jangka pendek dan sulit diakses tanpa asuransi atau identifikasi, dua hal yang seringkali tidak dimiliki oleh individu tunawisma. Kesejahteraan sosial dan kebenaran di baliknya. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah mengandalkan kesejahteraan sosial sebagai jaring pengaman, sebuah cara untuk menangkap orang sebelum mereka jatuh terlalu dalam. Program-program seperti Supplemental Security Income, SSI voucher, perumahan Section 8 Medicaid, dan manfaat SNAP dibangun untuk membantu orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan yang termiskin untuk bertahan hidup di masa-masa sulit. Dan dalam banyak kasus, alat ini telah bekerja. Jutaan orang Amerika menggunakan program-program ini setiap hari untuk menyediakan makanan, membeli obat-obatan, atau tetap tinggal di rumah yang mereka seharusnya kehilangan. Secara teori, program-program ini seharusnya bertindak sebagai dasar memberikan orang cukup dukungan untuk membangun kembali hidup mereka. Namun bagi mereka yang tinggal di jalanan, kenyataannya sangat berbeda. Meskipun program kesejahteraan sosial masih ada di atas kertas, mengaksesnya adalah labirin dokumen, persyaratan daftar tunggu, dan hambatan teknis. Misalnya seseorang yang tidur di tenda tanpa ID, telepon, atau alamat pos, mungkin berjuang selama berminggu-minggu hanya untuk mendaftar jika mereka bahkan bisa menemukan dari mana harus memulai. Tanpa akses ke internet atau transportasi, menindaklanjuti aplikasi menjadi hampir tidak mungkin.
Beberapa kota memiliki pekerja sosial untuk membantu, tetapi permintaan jauh melebihi pasokan dan penundaan sangat brutal. Menunggu bantuan perumahan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Selain itu, kesejahteraan sosial di Amerika telah semakin datang dengan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Tes narkoba yang bersih bukti pencarian pekerjaan atau kehadiran rutin pada janji. Temu mungkin terdengar wajar di atas kertas, tetapi bagaimana seseorang bisa memenuhi ekspektasi ini saat hidup di kemah yang kacau tanpa akses ke shower listrik atau perawatan kesehatan mental? Alih-alih mendapatkan dukungan, sistem ini seringkali malah menghukum mereka yang paling membutuhkan bantuan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara bagian telah mengurangi manfaat atau menambahkan pembatasan baru dengan alasan penipuan atau masalah anggaran. Tetapi kebenaran yang lebih dalam adalah ini saat jumlah orang yang tidak memiliki tempat tinggal di dokumenter meningkat, sistem kesejahteraan tidak berkembang bersamanya. Sebaliknya, sistem tersebut semakin terbatas, lebih selektif, dan semakin sulit dijangkau. Banyak orang hanya terjatuh melalui celah-celah, bukan karena mereka tidak mencoba, tetapi karena pintu sudah setengah tertutup saat mereka mencapainya. Dan bagi sebagian orang, menyerah menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Apakah tidak mengherankan kemudian bahwa begitu banyak individu tanpa tempat tinggal, bahkan tidak lagi mencoba mengajukan permohonan bantuan? Proses itu sendiri terasa dirancang untuk melelahkan mereka. Tentu saja ada kisah sukses individu yang mendapat bantuan dan mengubah hidup mereka, tetapi kini itu adalah pengecualian bukan aturan. Amerika Serikat telah lama bangga dengan gagasan bahwa siapapun bisa bangkit kembali dengan sedikit bantuan. Namun ketika bantuan terkubur di bawah birokrasi ketidakpercayaan dan aturan yang sudah ketinggalan zaman, harapan apa yang tersisa bagi mereka yang sudah hidup di ambang kehancuran? Kebenaran di balik kesejahteraan sosial hari ini adalah sistem ini masih memiliki nilai, tetapi itu tidak cukup, tidak dapat diakses oleh semua orang, dan tidak dibangun untuk kompleksitas krisis yang kita hadapi saat ini. Tanpa reformasi serius, itu berisiko menjadi peninggalan baik hati, tetapi tidak berdaya melawan beban kemiskinan modern. Dan itu membuat pemecahan masalah dokumenter di Amerika lebih sulit daripada yang sudah ada. Solusi pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah federal, negara bagian, dan lokal telah meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk mengatasi dokumenter masing-masing, menjanjikan perubahan, tetapi seringkali tidak berhasil memberikan dampak jangka panjang. Model yang paling banyak diadopsi dikenal sebagai Housing First, sebuah pendekatan yang memprioritaskan perumahan permanen sebelum memerlukan pengobatan atau pekerjaan. Kota-kota seperti Salt Lake City dan Houston telah menggunakan model ini dengan beberapa keberhasilan, terutama untuk para veteran. Namun ketika diterapkan secara nasional, hasilnya tidak konsisten. Mengapa strategi yang sama berhasil di satu kota, tetapi gagal di kota lain? Salah satu masalah utama adalah skala. Housing First hanya berfungsi ketika ada perumahan yang tersedia dan banyak kota tidak memiliki cukup unit. Konstruksi perumahan yang terjangkau lambat mahal dan seringkali diblokir oleh undang-undang zonasi atau penolakan dari penduduk setempat. Pendanaan adalah hambatan lain. Program bantuan era pandemi memberikan sumber daya jangka pendek bagi kota-kota, tetapi sebagian besar dana itu sudah habis. Tanpa investasi berkelanjutan, tempat penampungan tutup, pekerja outreach diberhentikan, dan individu yang baru saja mendapat rumah berisiko kembali jatuh ke dalam dokumenter. Kesimpulan, krisis dokumenter di Amerika bukan hanya tentang kemiskinan, itu mencerminkan retakan yang lebih dalam politik prioritas dan belas kasihan kita. Tidak ada kebijakan tunggal yang akan memperbaikinya.
Tetapi sampai kita menghadapi seluruh cakupan masalah ini dengan kejujuran, dan urgensi penderitaan akan terus berlanjut terlihat di setiap jalan dan diam-diam tumbuh di balik setiap sistem yang rusak.